Insya Allah mulai semester depan itu pembayaran SPP itu akan terbuka sepanjang 1 semester. Halo Sobat Jitu, selamat datang di Jitu Talk, cerita kampus ungu. Pada episode kali ini, perkenalkan, saya Muhammad Apriyandi, selaku host akan mengajak Sobat Jitu untuk berbincang-bincang dengan seorang memiliki peran yang sangat penting, baik dalam perkembangan maupun kemajuan Universitas Lambung Mangkurat. Ya, bukan siapa lagi, yaitu Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, SE, MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, bagaimana kabar pian, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kali ini, mungkin bahwasannya seorang pemimpin perguruan tinggi adalah rektor, yaitu 4 tahun, dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatannya berikut. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 yang lalu, adalah puncak dilaksanakan pemilihan rektor ULM, betul Pak? Betul. Oke, baik. Untuk periode 2022 dan sampai 2026, yang akhirnya Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, SE, MSI terpilih sebagai rektor baru Universitas Lambung Mangkurat. Kita akan melakukan diskusi hangat, diskusi santai mengenai masa depan ULM dalam pandangan Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, SE, MSI, dan perubahan apa saja mungkin yang telah ke dalam perencanaan beliau dalam rancangan pembangunan beliau. Baik, mungkin masuk kita ke pertanyaan Pak ya. Siap. Yang pertama, bagaimana sih proses Bapak dari awal Bapak pencalonan sampai Bapak dilantik jadi rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan juga apa alasan Bapak sih untuk bisa menjadi calon rektor Universitas Lambung Mangkurat itu sendiri, Pak? Baik. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh sahabat Jitu yang telah berkenan hadir berdiskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, dan ya Rabbal Alamin. khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat. Tentu kalau kita berbicara pemilihan rektor yang lalu, itu adalah salah satu ikhtiar dengan niat bahwa tentu semua calon punya niat, yaitu dalam rangka memberikan yang terbaik bagi ULM. Lalu kemudian dalam proses pemilihan tentu saja kalau kita berbicara mengenai konsep kepemimpinan, saya kira saya menghimbau dan mengajak kepada teman-teman mahasiswa di ULM supaya sejak mahasiswa membekali diri dengan berbagai macam pengalaman, terutama pengalaman di organisasi dan sebagainya. Karena ternyata menjadi pemimpin itu tidak merupakan sesuatu yang bersifat instan. Akan tetapi lahirnya seorang pemimpin itu tentu saja lahir dari sebuah proses yang panjang. Artinya sejak mahasiswa, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti misalnya Badan Legislatif Mahasiswa, kemudian Himpunan Mahasiswa Islam, lalu kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya yang tempat saya belajar untuk mengembangkan diri sebagai seorang mahasiswa. Baik Pak, mungkin sedikit tadi kan membahas asal muasal pian mau mencalonkan diri Pak ya. Siap. Terus Pak, visi misi pian menjadi rektor Universitas Lambung Mangkurat dan inovasi apa yang pian hendak adakan di Universitas Lambung Mangkurat ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini ULM sedang dalam proses masa transisi dari perguruan tinggi Satker ke perguruan tinggi BLU. Tentu ketika kita berbicara mengenai perguruan tinggi Satker dan perguruan tinggi BLU, sudah barang tentu memiliki tantangan yang berbeda. Pada saat yang bersamaan kita belum optimal menjalankan proses sebagai perguruan tinggi BLU,
Sekitar 2 minggu yang lalu saya sudah mendapatkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa ULM itu masuk dalam 23 perguruan tinggi negeri yang segera akan didorong untuk menjadi PTNBH. Nah, oleh karena itu terkait dengan visi misi sebagai calon sebagai rektor, tentu saja yang pertama adalah pengembangan Universitas Lambung Mangkurat secara lebih baik, lebih maju melalui penjabaran visi misi yang telah saya sampaikan pada saat pemaparan di depan seluruh sivitas akademika ULM, termasuk di Badan Legislatif Mahasiswa dan juga di paparan di Senat dan juga disampaikan pada saat asesmen di kementerian. Oke, Pak. Baik, terus Pak, berhubung nih kami dari EPKIP Pak ya, inovasi Bapak nih buat EPKIP ke depannya. Baik. Kalau kita berbicara inovasi, tentu saja kita setiap pemimpin pasti akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Tadi baru saja saya panggil Kepala Biro Keuangan, kemudian saya berdiskusi dan beberapa teman yang lain. Intinya bahwa berikanlah pelayanan yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat. Salah satu yang bisa disosialisasikan oleh teman-teman mahasiswa, insya Allah mulai semester depan itu pembayaran SPP itu akan terbuka sepanjang satu semester. Ya, dengan kata lain diberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk menyicil pembayaran SPP-nya selama satu semester agar tidak terasa berat bagi keluarga, bagi orang tua. Jadi misalnya mulai semester depan itu begitu semester mulai akan dibuka masa pembayaran SPP sampai pada limit waktu masa pembayaran yang telah ditentukan. Ini tentu saja diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh mahasiswa yang ada di ULM sehingga meringankan beban orang tua untuk terutama dalam proses pembayaran SPP. Nah, lalu kemudian berikutnya bagi teman-teman di FKIP kemarin itu ada seminar nasional mengenai kampus ramah disabilitas. Tentu ini juga menjadi perhatian. Lalu kemudian karena FKIP ini adalah merupakan salah satu fakultas yang terbesar di Universitas Lambung Mangkurat, ya, memiliki mahasiswa yang sangat besar, Banyak Pak. dengan jumlah program studi yang terbesar, jumlah dosen yang terbesar. Tentu saja kita berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa FKIP ini akan menjadi bagian garda terdepan dalam proses pelaksanaan MBKM terutama untuk program kampus mengajar. Ya, sehingga dengan demikian tentu saja ini harus mendapatkan perhatian dari segenap pimpinan universitas, kemudian pimpinan fakultas dan sebagainya. Nah, tentu saja secara keseluruhan kita tidak pernah berhenti untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, termasuk di dalamnya tentu saja yang ada di FKIP. Baik Pak, tadi kan ada membahas masalah SPP nih Pak. Ya. SPP yang akan dibuka berarti itu bisa nyicil Pak ya? Bisa nyicil. Apakah itu ada ketentuannya nyicil atau gimana Pak itu Pak rencananya Pak? Pak, tidak ada ketentuan jumlah untuk nyicil. Terserah berapa saja, berapa kali mau bayar, yang jelas sudah lunas pada saat masa waktu pembayaran selesai. Ini semata-mata kebijakan ini kita ambil dalam rangka meringankan beban keuangan orang tua. Kan beda bebannya kalau bayar sekaligus dan dicicil kan? Iya betul Pak. Bayangkan kalau dicicil sama 6 bulan, misalnya yang SPP-nya 3 juta, misalnya per bulan itu 3 juta, berarti kan bisa nyicil 500.000 per bulan, atau punya duit 1 juta, bayar 1 juta, entah kapan lagi sisanya, yang jelas sampai limit masa tenggang waktu pembayaran sudah harus lunas. Oke Pak, baik. Berarti sampai limit Pak ya, misalnya sampai limit ya. Udah limit harus sudah lunas kayak harus gitu. sudah lunas. Oke baik Pak, mungkin itu inovasi yang baru Pak ya.
Itu dilaksanakannya semester depan Pak atau masih ada dikaji lagi untuk masalah itu? Saya sudah perintahkan tadi bahwa ini sudah harus jalan semester depan, oleh karena itu disiapkan sistemnya mulai saat ini di sistem informasi manajemen kita atau di Simari. Baik Pak, nggih. Mungkin selanjutnya Pak, mengenai program unggulan pian selama pian jadi rektor nanti apa Pak? Bagi Universitas Tamu Mangkurat maupun bagi FKIP sendiri Pak. Tentu saja kalau kita berbicara program unggulan, ULM itu sudah punya patron program unggulan di bidang lingkungan lahan basah. Sehingga dengan demikian kita harus mendorong bagaimana agar pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu mampu mendorong tingkat pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditentukan oleh kementerian. Kan ada 8 indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi. Nah, tentu saja yang paling banyak di sini adalah terkait dengan kurikulum, terkait dengan kemahasiswaan, terkait dengan kerjasama dan sebagainya. Sehingga dengan demikian program pengembangan ke depan itu harus berbasis pada pengembangan perguruan tinggi berbasis BLU untuk menuju Satker. Sehingga dengan demikian yang harus diperkuat adalah bagaimana membangun sinergi internal, kemudian bagaimana membangun sinergi secara eksternal dalam rangka penguatan kelembagaan Universitas Mangkurat sebagai perguruan tinggi BLU. Nah, salah satu yang harus diperkuat di sini adalah bagaimana agar Universitas Mangkurat itu dapat memiliki sumber-sumber pendanaan yang bersifat income generating tanpa membebani mahasiswa, ya. Nah, nanti insya Allah juga ya dalam waktu dekat saya akan keluarkan himbauan edaran supaya seluruh mahasiswa yang ada di ULM itu tidak diperbolehkan menyiapkan konsumsi atau apapun namanya pada saat menempuh ujian skripsi atau ujian proposal. Selama ini kan ada itu ya? Iya Pak. Nggak boleh ada. Ya. Nggak boleh Pak ya ada itu. Nggak boleh ada supaya dalam rangka menegakkan kampus berintegritas. Iya Pak. Baik. Tadi nih Bapak menyinggung masalah BLU Pak ya. Mungkin banyak teman-teman khusus mahasiswa Pak ya, banyak teman-teman di sana yang nanya BLU itu siapa Pak gitu. Begini banyak teman-teman di sana BLU. Biasanya kan yang ulun tahu Pak ya, yang ulun tahu tuh setelah Satker langsung PTNBH. Baru dengar nih Pak ada PTN BLU ini. Jadi mungkin bisa sedikit Pak dijelaskan. Jadi konsep pengelolaan perguruan tinggi berbasis layanan BLU. Jadi BLU itu adalah Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum itu sedikit memiliki perbedaan dengan perguruan tinggi Satker. Nah, pada saat universitas masih merupakan perguruan tinggi Satker, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan proses pelaksanaan bisnis atau usaha. Nah, lalu kemudian kalau kita berbicara BLU berarti perguruan tinggi itu dibukakan ruang yang selebar-lebarnya untuk memanfaatkan aset yang dia miliki sebagai salah satu sumber pendapatan. Nah, karena konsep BLU itu sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan PNBP, tetapi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik sehingga penyelenggaraan pendidikan, proses pendidikan itu lebih murah, murah akan tetapi pelayanannya harus meningkat. Nah, sehingga diberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh universitas itu untuk mencari pendapatan di luar SPP. Ya, misalnya ada gedung yang dimiliki bisa disewakan. Misalnya ada lahan aset yang dimiliki bisa digunakan untuk buka usaha dan sebagainya. Oh, ini Pak. Nah, tadi kan Bu Bapak juga mengangkat yang gedung disewakan itu Pak ya. Tinggi. Mungkin nih kami mahasiswa kan Pak biasanya kegiatan-kegiatan di kampus menggunakan gedung kampus untuk selama Satker kemarin kan cuman perizinan pinjam ruangan. Betul. Nah, terus bagaimana itu Pak? Jadi untuk mahasiswa Universitas Tamu Mangkurat Pak ya. Kita untuk peminjaman ruangan, apakah kita tetap dikenakan biaya sewa tersebut sesuai dengan BLU itu atau gimana Pak? Saya kira ke depan itu harus ditata sedemikian rupa supaya tidak membebani mahasiswa, ya.
Karena juga yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pemanfaatan gedung-gedung itu adalah dalam rangka membangun atmosfer akademik yang kondusif, yang semakin baik, ya. Nah, tentu saja dalam proses pengelolaannya nanti itu akan diatur sedemikian rupa. Kalau bisa diharapkan tetap seperti semula. Oh, inggih, Pak. Baik, terus juga Pak, ini mungkin pertanyaan saya Pak ya. Eh, BL kan selama BLU itu Pak, bagaimana untuk anggaran kegiatan mahasiswa? Apakah ada perubahan seperti di Satker kemarin atau tetap sama untuk pembiayaan anggaran kegiatan mahasiswa itu sendiri Pak? Dari sisi pengelolaan dan penyusunan anggaran tidak ada perbedaan, ya. Jadi hanya saja yang berbeda itu adalah tata cara pemanfaatan anggaran dan perolehan income generating atau pendapatan di luar SPP dan di luar anggaran dari pemerintah. Jadi kita itu didorong untuk meningkatkan PNBP sebesar mungkin, ya. PNBP di luar SPP, ya. Oh, berarti tetap sama Pak ya untuk Tetap sama, tetap aturan sama. tata kelolaannya gimana Ya. tetap sama. Bahkan sih kalau bisa berharap dengan BLU, ya tentu saja kita berharap bahkan semakin bertambah. Ya harapannya seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan yang terbaru nih, mungkin teman-teman juga banyak nanya juga. Di sini kan kemarin baru kejadian Pak untuk masalah pencegahan genangan air itu Pak. Oh Ya ya, itu gimana Pak? Kan bisa diketahui itu kan. kampus yang banjir. Iya, Ya, bahwa dalam minggu ini kan kampus kita banjir nih. iya Pak. Bahkan masuk sampai ke ruang bawah itu di bagian akademik, di Bagian biro akademik masuk Pak akademik ya. ya. Tinggi. Nah, saya kebetulan pada situ berada di kampus, kemudian saya foto-foto semua genangan air itu, ya, lalu kemudian saya langsung menghubungi Pak Wali Kota, ya, bahwa kampus ini tergenang, sehingga dengan demikian tentu saja sesuai dengan rencana pengelolaan kampus, insya Allah pemerintah kota akan membantu tahun 2024 itu untuk pengelolaan lingkungan kampus, ya. Karena kan kalau anggaran tahun 2003 sudah selesai diketok untuk itu, ya. Sehingga dengan demikian, meskipun demikian, kan saat ini sudah sedang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada pembersihan dan pembuatan embung di sana, kemudian ada aliran air, tapi mudah-mudahan penataan itu bisa dilanjutkan lagi sampai ke tahun berikutnya. Oke, baik Pak. Mungkin juga ulun mau menanyakan, ini kan di Universitas Muhammadiyah ini kan banyak tanah-tanah kosong Pak ya. Mungkin ada pengembangan fasilitas baru Pak akan datang itu Pak atau gimana Pak? Salah satu kan kemarin itu yang sudah diletakkan pembangunan batu pertamanya adalah pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Gigi yang ada di lingkungan sini, lalu kemudian ada PPG di FKIP, ya di dalam itu, lalu kemudian ada rencana pembangunan asrama mahasiswa. Tapi perlu diketahui itu semuanya dalam proses pencarian kemungkinan pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan. Jadi perlu Anda ketahui bahwa setelah saya dilantik tanggal 4 Oktober kemarin, saya tidak langsung balik ke Banua. Saya tanggal 5 itu langsung diskusi dengan Biro Ortala Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi di Jakarta dalam rangka percepatan untuk penyelesaian statuta universitas, kemudian SOTK universitas, karena itu akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan berbagai kebijakan di Universitas Laut Mangkurat, termasuk penyusunan Rensa yang saat ini sedang diselesaikan. Lalu kemudian setelah itu saya diskusi dengan Direktur Pendidikan Tinggi di Bappenas. Tentu saja antara lain adalah dalam rangka menjajaki sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas kampus yang lebih lengkap lagi. Antara lain ada sumber pendanaan untuk asrama mahasiswa, kemudian teaching hospital, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi kan prosesnya itu cukup panjang. Karena yang pertama, kita harus menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan konsep, gambar, dan seterusnya, diusulkan ke kementerian kita. Setelah itu disetujui oleh kementerian, baru kementerian kita memberikan rekomendasi untuk ke Bappenasnya,
dan setelah sampai di Bappenas baru dicarikan sumber dana, apakah itu bilateral atau multilateral. Jadi memakan waktu yang cukup panjang. Cukup panjang Pak ya. Nggih. Terus Pak, tadi kan ada pian juga nyinggung nih masalah kita digodok untuk menuju PTNBH Pak ya. Ya, Nggih. Kira-kira Pak mungkin untuk dari BLU ke PTNBH itu biasanya berapa lama sih Pak? sebetulnya tidak ada ketentuan antara jenjang waktu dari PTN BLU ke PTNBH. Bahkan sekarang itu dari Satker pun bisa langsung PTNBH. Langsung bisa, tergantung dari hasil analisis matriks poin, skor poin yang dilaksanakan oleh Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti. Oke. Baik Pak, mungkin sedikit membahas tentang mahasiswa juga Pak ya. Program-program Bapak yang mendukung kegiatan mahasiswa mungkin ada Pak? Satu hal bahwa mahasiswa itu adalah aset yang paling utama bagi setiap perguruan tinggi. Bahwa tidak ada perguruan tinggi yang terukur prestasinya tanpa mahasiswa yang berprestasi. Tidak ada perguruan tinggi yang terukur kinerjanya dengan baik kecuali oleh mahasiswa yang memberikan kontribusi terbaik. Misalnya, saat akreditasi kan ditanya berapa sih IPK-nya mahasiswanya, berapa lama sih masa studinya, kemudian berapa lama menunggu masa tunggu kerjanya, kemudian berapa gaji yang diterima pertama, kemudian terserap di mana saja. Nah, tentu saja sebagai tugas dan tanggung jawab seluruh pimpinan Universitas Mangkurat adalah bagaimana mengelola mahasiswa itu supaya memberikan yang terbaik bagi Universitas Mangkurat. Nah, kalau kita bicara program utama, ya tentu saja program utamanya adalah program yang bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya pada tingkat capaian prestasi yang tertinggi. Oh, ini Pak. Berarti itu termasuk dengan rencana pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Oh, pasti sudah harus masuk. Ya, itu tuh apakah termasuk akan dibangunkan fasilitasnya atau gimana Pak untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa? Kan saya sudah jelaskan tadi, salah satu yang saya minta itu adalah seharusnya ada gedung pusat kegiatan mahasiswa. Kan kita belum miliki itu ya. Belum Pak. Nah, kita punya harapan ke depan bisa. Nah, itulah sebabnya saya bertemu dengan berbagai pihak. Saya pernah ketemu dengan Menteri PUPR, lalu kemudian saya ke Bappenas dan sebagainya untuk menjajaki itu semua. Siapa tahu ada jalan untuk memperoleh itu. Kita tidak boleh diam dan kita tidak boleh pasif, tapi harus menjemput bola dan harus agresif untuk melakukan yang terbaik dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana kampus. Oke Pak. Mungkin berapa menit dah? Udah berapa menit? 20 menit ya. Lagi. Oke, mungkin langsung saja Pak ya, karena kita beberapa kan udah kita dapatkan nih pembahasan tentang mahasiswa, terus untuk fasilitas, bagaimana tentang anggaran, karena banyak tinggi. Mungkin pertanyaan dari teman-teman ini Pak, bagaimana Bapak melihat potensi Sivitas Akademi FKIP itu Pak? Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang paling potensial itu adalah FKIP. Di sana beragam program studi yang bisa menorehkan berbagai prestasi untuk yang dapat dibanggakan oleh universitas. Ini piala ini dari FKIP. Kemarin saya terima sebagai hasil dari lomba yang dilaksanakan di Malang, dan ternyata tanpa pelatihan bisa mendapatkan posisi yang cukup baik. Ya. Jadi lalu kemudian di FKIP itu kan banyak program studi yang bersifat sangat spesifik. Misalnya Sentra Tasik, tidak ada duanya di Universitas Mangkurat, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian kemudian yang berikutnya, kalau kita perhatikan sekarang, fakultas yang paling banyak memiliki program studi terakreditasi unggul kan FKIP, ya. Baru keluar 10 program studi kan unggul semua, ya. Oke, ini Pak, mungkin
Untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika itu bagaimana Pak pandangan Bapak dan bagaimana cara Bapak kayak gitu? Apanya? Untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika kita di Universitas Tamu Mangkurat ini, Pak. Nah, salah satu kata kunci yang harus dilakukan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sivitas akademika, terutama mahasiswa, ya, dan dosen, ada beberapa strategi yang bisa ditempuh. Ya, tentu saja untuk dosen kan sudah jelas harus S2 dan S3. Lalu kemudian kalau dia sudah S2 S3 kan harus guru besar. Nah, lalu kemudian kalau tendik tentu saja harus diberikan program-program pelatihan yang bersifat peningkatan skill manajerial dan soft skill untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Lalu kemudian untuk mahasiswa, saya kira yang tidak bisa lepas itu adalah yang terkait dengan peningkatan soft skill. Soft skill itu keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja, keterampilan bergaul, keterampilan pengembangan jaringan dan sebagainya. Karena kenapa? Mahasiswa sebenarnya itu memiliki masa keemasan untuk belajar ketika mahasiswa itu masih berada di kampus. Tetapi suatu saat ketika mahasiswa itu sudah kembali ke masyarakat sebagai alumni perguruan tinggi, sebenarnya sudah kehilangan momentum untuk belajar. Pada saat itu dia harus menjadi siap pakai. Dan tantangan pada saat itu yang dihadapi adalah tantangan yang bersifat multidimensi. Oleh karena itu mahasiswa ini harus dibentuk menjadi sarjana yang siap pakai, dan oleh karena itulah sehingga yang harus dibangun juga adalah soft skill dari mahasiswa ini, ya. Jadi soft skill dari seluruh mahasiswa yang ada. Nah, sehingga betul-betul mahasiswa kita dalam kehidupan masyarakat, atau karena kehidupan masyarakat itu sebenarnya itulah universitas yang sesungguhnya, yang disebut dengan the University of Life, universitas kehidupan. Oh, ini Pak. Baik, mungkin ini Pak untuk teman-teman mahasiswa yang kurang mampu itu bagaimana Pak? Selain program Bapak yang bisa dicicil tadi itu, ada lagi Pak program-programnya untuk teman-teman mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Contoh nih Pak, misalnya nih mahasiswanya itu orang tuanya setelah dalam perjalanan masa studi orang tuanya meninggal kayak gitu Pak. Itu ada program-program Bapak kah atau gimana Pak? Sebenarnya kan berdasarkan ketentuan dan pengalaman selama ini, kalau ada yang terjadi seperti itu, segera saja mengajukan penurunan UKT. UKT itu uang kuliah tunggal itu bisa ditinjau setelah ada misalnya dalam perjalanan studi tadi orang tua meninggal dan sebagainya, atau mengalami jadi pengusaha tapi tiba-tiba bangkrut, PHK Pak ya. PHK dan sebagainya, itu kan sebenarnya yang penting ada bukti autentiknya, bisa dilakukan peninjauan terhadap pengurangan UKT. Lalu kemudian berikutnya tentu saja kan kalau prestasinya bagus tentu banyak beasiswa yang tersedia untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan. Oh, ini mungkin baik. Mungkin langsung saja pertanyaan terakhir mungkin ini Pak ya. Oke. Harapan Bapak nih untuk Universitas Tamu Mangkurat ke depannya baik dari segi akademik maupun mahasiswanya itu sendiri Pak. Baik. Harapan saya ke depan itu sebagai pimpinan rektor Universitas Tamu Mangkurat tentu saja berharap Universitas Tamu Mangkurat semakin mantap, semakin maju, dan tentu saja itu karena dukungan dari seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang dimiliki ULM ini dapat berkiprah pada tingkat nasional, dapat berkiprah pada internasional, sehingga memberikan prestasi yang terbaik bagi Universitas Tamu Mangkurat. Misalnya saja dalam event-event pertandingan olahraga, pertandingan seni, kemudian dalam event-event lomba karya tulis ilmiah dan sebagainya, tentu diharapkan akan semakin memberikan dukungan prestasi bagi Universitas Tamu Mangkurat. Lalu kemudian dosen-dosen kita semakin banyak yang guru besar, lalu kemudian semakin banyak yang memenangkan hibah-hibah riset yang berkelas dan seterusnya. Oke, baik, mungkin sudah tidak terasa Pak, kita udah berbincang-bincang, diskusi-diskusi. Mungkin waktu kita terbatas Pak ya. Baik. Akan datang, misalnya ada waktu bisa kita lanjutkan Monggo. diskusi-diskusi ini.
Baik, terima kasih buat Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Bahari sudah meluangkan waktu untuk jadi narasumber kami. Semoga harapan-harapan Bapak tadi itu bisa terlaksana selama perjalanan Universitas Tamu Mangkurat ini. Oke, Sobat Jitu, saya Priyandi. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Jitu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih ya. Tinggi, terima kasih. Ya, mohon dukungan dan doanya.